سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه. Para hadirin, para hadirat, para ustaz yang kami hormati, yang kami muliakan, pada malam hari ini kita kumpul bersama. Habis sholat isya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anaknya meluangkan waktu untuk datang ke dalam satu pertemuan syukuran, pertemuan memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelahiran Nabi merupakan satu nikmat yang begitu besar. Kelahiran Nabi merupakan satu nikmat yang begitu besar, dan bisa memperingati kelahiran Nabi ini juga satu nikmat yang begitu besar. Kelahiran Nabi ini nikmat kepada semua umatnya, bahkan nikmat kepada semua makhluk, bahkan nikmat kepada semua jin. Tetapi yang memperingati Maulid Nabi tidak semua oleh Allah ditolong untuk gembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka maknanya kita malam ini didudukkan di sini untuk memperingati Maulid Nabi ini. Kita dapat nikmat Nabi, juga dapat nikmat gembira dengan Maulid Nabi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman itu satu nikmat besar, tapi gembira dengan iman ini juga satu nikmat besar. Orang itu jadi umat Nabi ini adalah satu nikmat. Mensyukuri bisa menjadi umat Nabi itu pun juga merupakan nikmat yang besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan sahabat-sahabatnya. Maka beliau mengatakan, ayyul khalq a'jabu ilaikum imana. Wahai para sahabatku, makhluk mana yang imannya paling hebat, imannya paling menakjubkan, paling aneh, yang imannya paling membuat kamu takjub, mengherankan, siapa itu? Sontak para sahabat langsung jawab, iman yang paling mengherankan adalah imannya para malaikat. Imannya malaikat Jibril, imannya malaikat Israel sang pencabut nyawa, imannya malaikat Malik yang menunggu neraka jahanam, imannya malaikat Ridwan yang menunggu surga Firdaus, imannya malaikat Raqib Atid yang menulis catatan amal manusia. Itulah iman yang begitu istimewa, yang begitu menakjubkan. Maka Nabi jawab, wa ma lahum la yu'minun wa hum 'inda rabbihim. Malaikat itu iman tidak menakjubkan. Malaikat itu bisa iman kepada Allah, yakin kepada Tuhan, itu tidak mengherankan. Bagaimana mungkin mereka tidak yakin dengan Tuhannya, sedangkan mereka bisa jumpa dengan Tuhannya. Jadi malaikat itu kok iman, ya sudah sewajarnya, nggak aneh itu. Maka sahabat-sahabat mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling menakjubkan imannya itu adalah para nabi, makhluk yang tidak punya salah, makhluk yang paling sempurna itu para nabi. Tidak pernah berbuat salah, dosa besar maupun kecil, sengaja maupun tidak. Mereka itu imannya yang paling menakjubkan.
wa ma lahum la yu'minun wal wahyu unzila ilaihim. Nabi kok iman, ya sudah wajar, sudah sepantasnya. Mereka itu dapat wahyu, jumpa dengan malaikat Jibril, bahkan Nabi Musa bisa mendengar firman Allah, bahkan Rasulullah SAW bisa sowan dengan Allah. Nabi kok yakin dengan Allah, yakin dengan kitab Allah, ya sudah sepantasnya. Maka para sahabat mengatakan, kalau begitu yang paling menakjubkan iman itu kami. Amanna billah wa jahadna ma'ah. Kami ini orang yang iman dengan Allah dan ditolong oleh Allah untuk menolong Tuhan. Berarti kami ini makhluk pilihan. Di Quran begitu banyak cerita tentang hati para sahabat. Maka Nabi bersabda, wa ma lakum la tu'minun wa ana baina adhurikum. Kamu iman, ya sudah wajar. Kamu iman, ya sudah sepantasnya. Karena kamu tuh melihat mukjizat saya langsung, melihat wajah saya. Nabi itu dari Mekah, bulan itu ditunjuk oleh Nabi dalam hadis sahih pecah jadi dua. Nabi itu di Mekah, wal ghazal sallam alaih, beliau lewat itu ijang-ijang, rodai-rodai, salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Beliau di Mekah kalau keluar dari rumah itu mendung, mayungi beliau kemanapun beliau pergi. Kalau beliau mau buang hajat itu pohon-pohon datang menutupi beliau. Kalau kalian iman dengan saya, ya sudah pantas, sudah wajar. Kalau kalian tidak mau iman, ya Abu Jahal adalah. Lalu terus siapa ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau bukan malaikat, bukan nabi, bukan kami, siapa yang paling hebat imannya itu? Maka Nabi bersabda, qaumun yakununa min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni ya'tihim kitabullah baina lawhayn fayu'minu bihi wa ya'malu bima fihi. Yang paling menakjubkan itu orang yang akan datang setelah kalian, yang datang akhir zaman, yang datang tahun 2000-an, yang datang tahun 90-an, gak pernah jumpa dengan saya, negaranya jauh dari saya, bahasanya pun beda dengan saya, apalagi di sini Tanjung Rumbia ini kalau dihitung dari Madinah berapa ribu kilo? Kalau kita hitung zamannya dengan Nabi sudah 1400 tahun. Kalau kita diberi Al-Quran, tidak semua isi Al-Quran kita paham. Tetapi kampung yang seperti ini tiba-tiba iman dengan Allah dan yakin dengan Al-Quran, dan bulan Rabiul Awal keluarkan uangnya rame-rame bikin acara untuk ulang tahun Rasulullah SAW. Itulah makhluk yang paling menakjubkan iman. Orang lihat Nabi percaya, wajar. Orang lihat Nabi mukjizatnya percaya, ya jelas harusnya percaya. Kita dengan Nabi nggak pernah lihat. Kita dengan Nabi daerahnya jauh, bahasanya juga nggak sama. Bahkan ceritanya Nabi kita tidak terlalu detail. Kita kenal dengan Nabi. Jika ditanya istrinya Nabi berapa, mungkin kita tidak hafal. Tapi kalau istrinya Nabi Ahmad, hafal. Tetapi kita itu dengan Nabi yakin. Bahkan maulidan, gembira dengan Nabi. Ini murni anugerah Allah, karena Allah ingin memasukkan kita ke surganya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, negara-negara lain boleh mereka lebih maju teknologinya, lebih sedikit korupsinya. Negara-negara lain Rusia sudah bisa bikin rudal antar benua, paket langsung terbang. Indonesia rudalnya dikorupsi. Masya Allah, negara lain sudah bikin mobil listrik bisa jalan sendiri, tinggal tidur mobilnya jalan.
pesawat tanpa awak, drone tanpa awak, wis semua sakit. Indonesia masih ngurusi undi-undi, tempe, tetapi kita nggak usah berkecil hati. Kenapa nggak usah berkecil hati? Indonesia itu begini saja, tetapi sudah 500 tahun menjadi supplier surga terbanyak. Kita Islam, bapaknya Islam, kakeknya Islam, banyak orang Indonesia Islam 80%, bahkan dulu pernah 90%. Maka maknanya bagaimana? Surga itu diisi 2/3 umat Rasulullah SAW. Dan umatnya yang negara paling banyak Islam termasuk Indonesia, maknanya di surga itu orang yang terbanyak termasuk orang Indonesia. Maka jangan kaget kalau di surga isinya tetangga kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka pintar, mereka canggih, mereka cerdas, tapi kalau meninggal dunia neraka khalidina fiha abada, selama-lamanya tidak akan bisa keluar dari neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, kalau kita ke Mekah Al-Mukarramah, insya Allah kita bisa ziarah ke sana semua. Di Mekah itu orang Islam seluruh dunia, ada orang Italia, ada orang Spanyol, ada orang Barcelona. Orang Madrid ada nggak ya? Ada orang macam-macam lengkap di sana itu. Tetapi termasuk yang paling banyak misi Masjidil Haram orang Indonesia. Hari-hari datang ke sana walaupun utang-utang, bahkan duit rakyat pun dibuat untuk berangkat ke sana. Orang Indonesia itu Masya Allah, senangnya ibadah itu sampai offset. Duit haram pun buat ibadah. Bahkan dana haji pun korupsi. Apa itu? Saya nggak tahu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di Mekah itu Masya Allah, kita di sofa marwah itu banyak orang-orang doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, nangis macam-macam. Orang Indonesia ada ya, Indonesia Raya Merdeka. Jadi orang-orang doa dia malah Indonesia ya. Itulah orang Indonesia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang ditangkap polisi Mekah yang paling banyak siapa? Orang Indonesia. Yang sering gak pakai visa siapa? Orang Indonesia. Yang bisnis Hajar Aswad siapa? Orang Madura. Jadi ada bisnis nyium Hajar Aswad. Itu kalau hari biasa sekali nyium 100 real. 100 real itu 400.000. Tapi kalau hari musim haji itu kadang-kadang sekali nyium bisa 500 real, 2 juta. Yang bisnis siapa? Orang Indonesia. Masya Allah, tengah-tengah orang sedang di Ka'bah nangis, ada yang nepok bunda ini. Bisa, mau nggak cuma Hajar Aswad? Murah, cuma 150. Masya Allah, peluang bisnis paling pintar orang Indonesia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masih normal lah. Yang paling parah jual rokok di Masjidil Haram orang Indonesia. Masya Allah, kalau kita di Mekah yang sudah memegang rokok pasti sudah ada itu temannya itu. Murah aja, sini ada. Bukan di luar Masjidil Haram, di dalam masjid. Itulah orang Indonesia. Maka di surga paling banyak orang Indonesia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini kita itu gembira dengan Maulid Nabi, ini satu pahala. Senang saja satu pahala. Jadi ada nangis yang berpahala, ada senang yang berpahala. Jadi ada waktu orang-orang itu harus nangis. Kapan itu? Habis maksiat. Habis maksiat tidak boleh senang, apalagi diposting, apalagi diceritakan dengan penuh kebanggaan. Semua maksiat sudah saya kerjakan mulai A sampai Z.
Janda sudah saya rasakan. Nauzubillahi. Itu namanya maksiat, tetapi disebar-sebar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat nanti ada waktu yang begitu genting. Saking gentingnya itu sampai neraka jahanam itu mata. Enggak mau nunggu orang, pengen jemput orang. Keluar ledakan besar dari neraka untuk jemput orang-orang di mahsyar. Maka datang ahli sholat untuk mengusir mereka. Maka ahli sholat tadi mengatakan, ya haqqil musallin irji'i. Dengan berkahnya sholat tarawih yang panjang-panjang, bukan yang korting, irji'i, balik. Neraka tidak mempan. Maka datanglah dan jos ahli dakwah. Dakwah maksud hidup, dakwah jalan hidup. Mereka datang dengan berkahnya dakwah, mundur. Ternyata hatinya masih mati. Maka datang ustaz-ustaz yang merasa menjadi warasatul anbiya, pewaris-pewarisnya para nabi. Mereka datang dengan kepedean di atas 100%. Maka mereka mengatakan dengan berkahnya ilmu agama, mundur. Akhirnya enggak mau mundur, tambah cepat. Apalagi yang ustaznya jalan ke masjid, tambah cepat. Datang lagi ahli zikir. Ahli zikir itu wala zikrullahi a'la wa azzu wa ajal wa akbar. Zikir itu adalah ibadah yang tertinggi. Salat kepada Allah enggak terlalu ada pahalanya. Dakwah kepada Allah adalah paling ada tujuan tertentu. Ngajar kepada Allah paling cuma pengen dari Allah. Donatur kepada Allah paling disebarkan ini, masya Allah donatur terkenal. Maka ahli zikir itu adalah ibadah yang paling besar. Wala dzikrullahi akbar. Ingat kepada Allah adalah ibadah yang teragung. Mereka datang wazakinallaha katsiran wa zakirat. Ini dengan berkahnya ahli zikir, mundur. Ternyata enggak mau mundur juga lagi. Masih maju. Datang orang-orang yang ahli puasa Ramadan. Bukan Ramadan enggak puasa tapi lebaran ikut rame. Banyak orang sekarang enggak puasa Ramadan tapi malam lebaran ikut takbiran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengatakan bihaqqis shaimin, dengan berkahnya orang yang ahli puasa Senin Kamis Ramadan, mundur. Enggak mundur. Sampai orang-orang bingung, amalan apa lagi yang harus kita gunakan untuk mengusir api neraka ini? Maka malaikat Jibril alaihi salatu wassalam datang dengan membawa air. Airnya sedikit, enggak banyak, sedikit. Diserahkan kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad SAW, perciki api neraka pakai ini. Diperciki Nabi 3 tetes langsung padam. Maka Nabi kaget, loh, ini air apa? Mahadal ma. Wahai Jibril, air begitu hebat, ini air jampi-jampinya siapa ini? Ini air tiupannya ulama siapa ini? Ahli zikir mana ini? Maka malaikat Jibril mengatakan, hadza ma'usati dumusati ummatika alladzina baqaw min khasyatillah. Ini air matanya mafia ahli maksiat yang dia habis melakukan dosa, kemudian meneteskan air mata menyesali dosanya, maka air mata inilah yang mampu memadamkan api. Maka Nabi mengatakan, syafaati li ahli kabair min ummati. Nanti syafaatku untuk para pendosa besar dari umatku. Jadi ada
waktu orang itu harus sedih. Kapan? Habis melanggar perintah Allah atau melanggar larangan Allah, orang itu harus sedih. Jangan habis melanggar tapi berbangga-bangga. Saya ini sudah maksiat tambah sehat. Bahkan kalau mau korupsi itu saya makan, waduh, langsung semangat 45. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada waktu-waktu orang itu harus gembira. Kapan? Ketika datangnya anugerah Allah. Dan tidak ada anugerah, tidak ada nikmat, tidak ada rahmat yang lebih besar melebihi kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kalau nggak ada nabi, nggak ada puasa, nggak ada sholat, nggak akan kenal dengan Tuhan, nggak akan kenal dengan Quran, nggak akan ada dakwah, nggak akan ada ngaji, nggak akan ada majelis taklim, bahkan nggak akan ada alam semesta. Dalam satu hadis, Nabi Adam itu bangkit, diciptakan oleh Allah. Maka ketika bangkit kaget, ada dua perkara yang mengagetkan. Yang pertama, beliau melihat satu nur yang begitu cerah sekali, dan nurnya indah. Maka Nabi Adam mengatakan, ya Allah, maha nur, cahaya apa ini kok indah itu? Maka Allah berfirman, ya Adam, laulahu ma khalaqtuka wa ma khalaqtu sama'an wa la arda. Wahai Adam, kalau bukan karena cahaya itu, saya tidak akan ciptakan kamu, dan tidak akan ciptakan langit dan bumi, dan saya tidak akan menciptakan alam semesta. Dialah Muhammad Rasulullah SAW. Maka adanya alam semesta itu berkahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam mawahib dunia itu langit diciptakan dari percikannya Nur Muhammad, bumi diciptakan dari percikannya Nur Muhammad, bahkan kita diciptakan dari percikannya Nur Muhammad. Maka berarti orang itu sudah sepantasnya rindu dan kangen dengan Rasulullah SAW. Maka kita kalau ke surga nanti, insya Allah kita ke surga semua. Itu di surga, kaligrafinya surga itu apa? Allah sampingnya Muhammad Rasulullah SAW. Nanti tokohnya di hari kiamat yang paling menjadi tokoh, siapa dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang itu yang paling jelek. Paling jelek itu apa? Memusuhi orang yang mencintai dia. Ada orang cinta, tapi dia malah sebel. Ini paling jelek. Ada orang itu atasnya lagi, mencintai orang yang mencintai dia. Normal. Itu normal. Ada yang atasnya lagi, mencintai orang yang memusuhi dia. Dimusuhi terus, dicaci maki terus, dihina terus, didoakan terus. Ya Allah, yang hina saya berikan perkebunan ya Allah. Itu tadi yang ngaji maki saya ya Allah, itu istrinya tambahkan cantiknya ya Allah. Jadi kalau kita ada orang ngaji maki kita, ya Allah azab dia ya Allah. Seperti kau azab kau maaf kau tahu firman ma'atullah alaih. Jadi yang tingkatan ketiga itu mencintai orang yang musuh dia, tetap disayang. Itulah para nabi, para rasul. Ada yang lebih tinggi lagi. Apa yang lebih tinggi lagi? Ketika orang-orang yang sayang dan yang cinta tidak berani menampakkan cintanya, dia mengatakan analah, ini bagianku. Dialah Rasulullah SAW. Yang paling cinta dengan kita itu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Yesus. Itu yang paling cinta kepada kita. Tapi nanti di akhirat mereka itu gak berani karena Allah sudah murka. Datang kepada Nabi Adam, orang-orang bondong-bondong, Tuhan, Anta Abdul Anbiya, kamu mbah kami, selamatkan kami dong. Gak berani. Dulu saya berhenti, saya makan gara-gara istri. Jadi Nabi Adam itu digoda setan, gak mempannya digoda istrinya. Makanya istri itu kadang-kadang bisa ngajak orang ke surga, bisa ngajak bareng-bareng ke neraka.
adalah orang yang diselamatkan oleh Allah dari banjir bandang. Selamatkan kami. Maka Nabi mengatakan, enggak berani saya. Dulu saya terlalu emosian. Manusia seluruh dunia, la tadhar 'alal ardi minal kafirin diyara. Saya hancurkan semua orang di bumi gara-gara saya ngamuk dulu. Enggak berani saya, takut. Doa saya sudah saya ambil di dunia dulu. Datang pada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, engkau itu Khalilullah. Engkau Khalilullah. Orang yang tertinggi derajatnya di langit ke-7 tempat engkau ini. Selamatkan kami. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, tidak berani. Dulu saya pernah bohong. Bohong apa ya Nabi Allah? Saya kan menghancurkan berhala. Setelah dihancurkan berhala ditanya, hei Ibrahim, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Kamu kan yang hancurkan ini? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ini yang paling gede loh yang hancurkan. Padahal tidak bohong. Biar Nabi Ibrahim ingin mempermalukan orang-orang yang berhala itu yang hancurkan. Masa berani bisa hancurkan? Kalau hancurkan aja nggak bisa, kenapa Anda sembah? Hancurkan aja nggak bisa, kenapa disembah? Maka Nabi juga berani, aduh, ngomong berani saya. Maka datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu Masya Allah, Kalimullah, orang yang punya derajat tertinggi di sisi Allah. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan ketika hari kiamat, setelah trompet ditiup, hancur semua. Kedua bangkit. Dan yang pertama kali bangkit itu saya. Hadis sahih di Bukhari. Bukan khurafat. Ketika saya bangkit, saya lihat itu Musa sudah gantung di arsy Allah. Saya mulai pertama sudah lihat Nabi Musa itu gantung di arsy. Saya nggak tahu apakah Musa bangkitnya lebih awal daripada saya. Apakah dia ketika ditiup oleh malaikat Israel pingsan? Semua orang ditiup. Ila sama syaqqat, ila samsuku, ila sama fatarat. Coba ya, gimana? Ila samsuku wirat wa ila nujum kajarat wa ila al-jibal siyarat wa ila al-ishar qutilat. Ila syamsu kuwirat wa ila nujum kadarat. Nanti ketika bintang-bintang Allah jatuhkan ke bumi, tiup itu bintang yang kuat langsung jatuh ke bumi itu. Semua meninggal dunia. Nabi Musa meninggal. Nabi Musa itu kuatnya betul, qawiyun amin. Beliau itu benar-benar kuat. Israel itu ditempeleng, matanya keluar. Hadisnya seperti ini. Jadi datang ke malaikat Israel itu datang kepada Nabi Musa menyambut nyawa, tapi tidak pakai salam. Apa yang kamu sini? Nyambut nyawa, hei. Datang ada beli pengerti, tempeleng, dan keluar matanya. Sampai lapor pada Allah, ya Allah, Ibu Musa, ya Allah, nggak mau mati. Engkau ngirim saya kepada orang yang nggak mau mati, ya Allah. Jadi malaikat Israel itu malaikat yang paling ditakuti semua orang. Siapa? Semua orang. Dan yang paling sering disalahkan oleh semua orang. Tapi dengan Nabi Musa kalah wibawa. Maka Nabi Musa ditanya, Tuhan, kamu sudah paling perfect, kamu kalimullah, langsung dengar firman Allah langsung. Engkau itu nyari api dari Nabi. Nabi Musa itu nyari dunia awalnya, melihat api dengan istrinya. Maka beliau mengatakan, saya ingin melihat api buat penghangat tubuhku. Ketika beliau datang ke sana, bukan dapat api dari Nabi. Maka orang yang istimewa itu kadang-kadang pengennya nyari dunia, malah jadi waliullah. Tapi kalau orang yang tidak beruntung, tampaknya nyari agama, tapi dibaliknya ada tujuan dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Musa mengatakan, aduh, saya tidak berani juga. Loh, kenapa kamu tidak berani? Kamu salah apa? Saya dulu itu pernah nyenggol orang, saya senggol mati. Nabi Musa itu ada orang
dipisah, yang satu dipukul dikit itu, senggol dikit itu. Fawakazahu Musa wa huwa alaih, dadanya itu didorong, ditembus. Jadi Nabi Musa itu kuatnya luar biasa. Fawakazahu Musa itu dipukul dadanya, biar gak mati bukan mukanya, pukul dadanya tapi dipukul tembus. Nabi Musa alaihissalam. Maka ada para ulama, kalau orang sering Fatihah dengan Nabi Musa, Al-Fatihah Nabi Musa, nanti orangnya tubuhnya kuat, gak sakit-sakitan dan gak gampang baper. Nanti yang baperan, wajahnya mengerikan tapi hati Hello Kitty, sering-sering Fatihah pada Nabi Musa. Insya Allah. Maka mereka datang lagi kepada Nabi Isa, Tuhan, untuk Tuhan ini tidak ada salahnya ini. Apa salahnya Tuhan? Kamu gak pernah berbuat salah, masih muda sudah diangkat ke langit. Maka Nabi Isa bilang, aduh saya yang paling malu malah saya ini di bumi dijadikan saingannya Allah, disembah saya di bumi itu, malu dengan Tuhan saya. Saya itu di mana-mana disembah, di Eropa disembah, di Amerika disembah, di Brazil ada patung saya gede. Malu saya, bukan berani saya. Akhirnya mereka putus asa, datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, adalah ini bagianku. Ketika orang-orang yang saya angkat tangan, orang-orang yang saya tidak berani menampakkan sayangnya, Nabi menampakkan sayangnya. Beliau langsung sujud kepada Allah, memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah dipujikan sebelumnya, dan tidak akan pernah ada yang memuji Allah seperti itu setelahnya dan selama-lamanya. Maka langsung Allah berfirman, irfa ra'sak saltuqa syafrik tusyaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta apa? Kamu akan saya sama. Maka Nabi mengatakan apa? Ajil ya Allah, cepatkan hisab umatku ya Allah. Jadi Nabi itu ketika tengah-tengah disyafaat diminta Allah, wahai Muhammad, saltuqa, minta saya beri syafrik tusyaffa, minta syafaat saya syafaat. Maka semua orang terdapat syafaat semua. Orang kafir pun dapat syafaat. Syafaatnya apa? Dimasukkan ke neraka. Itu syafaat Pak, karena di mahsyar itu tergantung-gantung, gak jelas itu. Maka orang kafir pun yang mengatakan, ya Allah, kalau neraka langsung aja ya Allah, jangan di sini. Jadi orang itu digantung tuh gak enak. Ada orang melamar, gak ada jawaban. Sebulan gak ada, setahun gak ada. Gimana jawabannya? Sedang dimusyawarahkan. Gimana jawabannya? Sedang didiskusikan. Digantung tuh gak enak, enak ditembak. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafir dimasukkan neraka langsung. Orang-orang Islam yang dihisab, kita kan dihisabnya panjang-panjang itu. Masya Allah, Pak. Hartanya dari mana? Aduh, bingung. Itu dari mana ya? Kita lupa. Yang Hario itu kredit 5 tahun. Bayarnya gimana? Yang bulan pertama, bulan kedua, Masya Allah, capek betul. Maka Nabi mengatakan surga. Jadi Nabi ajil hisabah ya Allah, umatku jangan panjang-panjang dihisab, mereka itu dosanya banyak. Main HP-nya terlalu lama, game-nya lama, sholatnya bentar. Gunjing orang senian baca Quran keselio lidahnya, terkilir lidahnya. Lihat film semalaman, lihat Ka'bah langsung ngantuk. Maka langsung masuk surga berbondong-bondong. Dan Nabi itu gak melepaskan. Semua para Nabi itu masuk surga. Nabi Muhammad telah akhir. Allah berfirman, hei Muhammad, masuk surga sana. Jadi semua Nabi itu punya mimbar. Mimbar Nabi Adam, mimbar Nabi Nuh, mimbar Nabi Ismail, Nabi Isa. Mimbarnya Nabi yang paling indah kosong. Maka beliau ditanya, Tuhan, kenapa gak bikin mimbar? Atau
saya masuk surga, ternyata umatku masih kesusahan dihisab di sana. Dah, saya tungguin semua dulu yang pendosa-pendosa biar masuk surga semuanya. Bahkan di Sirat itu begitu mengerikan sekali Sirat itu. Masya Allah, seperti rambut yang dibelah menjadi sekian dan lebih tajam daripada pedang. Maka Sirat itu gelap gulita, bawahnya api neraka. Maka di Sirat itu lampunya sesuai dengan amalnya masing-masing. Maka ada orang yang terang beneran, orang yang berangkat ke masjid ketika masih gelap. Subuh masih pada ngantuk, 3:30 sudah berangkat ke masjid. Maka nanti di Sion itu punya lampu suplai 5 juta watt. Maka orang-orang kaget, loh itu bapak satu masjid itu, kenapa dia nggak terang sekali? Apa dia itu punya banyak? Apa dia ahli dakwah, ahli zikir? Tidak, dia itu ke masjid di kegelapan. Sekarang ketika gelap dia punya lampu yang begitu terang. Allah Amin. Maka ada lagi dalam satu riwayat yang panjangnya nurnya itu 1 meter, 2 meter, 3 meter, 3 kilo sesuai amalannya masing-masing. Kalau amalannya ketika bulan Ramadan saja, tarawih awal Ramadan, nanti lampunya hidup dan mati. Itu pun 5 watt. Hidup bentar, jalan 1 langkah, matinya 2 tahun. Ya Allah, kalau jalan lagi, ya Allah, dibenarkan itu PLN ya. Hidup bentar, jalan berhenti lagi. Orang-orang yang kurban sapi pakai sapinya, orang yang kurban kambing pakai kambingnya. Kalau kurbannya banyak bisa minjemkan, disewakan. Maupun kalau kurbannya sini. Tapi kalau orang beli mobil bisa, tapi kurban Idul Adha nggak bisa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti jalan kaki di sana. Itu Nabi Muhammad SAW itu nggak mau masuk surga. Beliau tunggu itu sambil angkat tangan, ya Rabbi sallim ya Allah, selamatkan umatku ya Allah, itu selamatkan umatku itu ya Allah, tukang ojol ya Allah, itu menterinya juga selamatkan ya Allah, Pak Sahroninya juga ya Allah. Nah ini umatnya yang terjelek pun bisa maafkan. Bahkan dalam satu riwayat sampai di neraka itu tinggal setelah mereka masuk surga ada yang jatuh itu. Maka Nabi Samati. Yang tersisa itu hanya orang-orang yang amalnya seumur hidup cuma 1 syahadat saja. Dan itu pun ketika acara walimahan. Mewalimahan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya nikahkan bapak dengan fulan. Saya terima. Salah. Dan ke masjidnya kapan? Tidak disolati saja. Itu pun disyafaati oleh Rasulullah SAW. Sampai sisa-sisa terakhir itu orang-orang yang masuk surga yang junteng, nggak punya amalan kecuali Islam. Orang itu asalkan Islam, walaupun transit di neraka, suatu tidak akan masuk surga. Asalkan Islam. Tapi kalau Islamnya sudah nggak ada, walaupun bantu umat sebanyak apapun, tidak akan masuk surga selama-lamanya. Kenapa begitu, Pak? Karena tidak mengakui Allah itulah kriminal yang terbesar. Orang itu tidak mengakui presiden di Indonesia berarti adalah kriminal besar. Kalau tidak mengakui Tuhan semesta alam, dosanya tidak bisa diampuni selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi masuk neraka sendiri, ngumpul orang satu sampai malaikat itu bantu. Malaikat itu gak pernah senyum seumur hidup. Senyum bersenang ketika dia Allah. Wahai malaikat, siap ya Allah. Senyum. Udah. Malaikat itu masya Allah, orang yang makhluk yang begitu tega.
Nyiksa manusia di neraka itu tega. Ditanya oleh orang di neraka, kapan kami keluar? Jawabnya 500 tahun. Setelah 500 tahun jawabnya apa? Kalian di sini aja, nggak usah keluar. Tuh malaikat-malaikat. Jangan sampai kita ketemu malaikat-malaikat. Insya Allah kita ketemu malaikat Ridwan semuanya. Maka malaikat-malaikat itu ketika Nabi mukul orang-orang sudah gosong itu, jadi arang sate itu, ya malaikat-malaikat juga ikut bantu. Sampai malaikat-malaikat teriak, ya Muhammad, ma taraktu nar li ghadabi rabbika fi ummatika min baqiyatin. Wahai Muhammad, kau usah ngurusi umatku di neraka, sudah saya keluarkan semua umatku itu. Karena saya khawatir kok ada orang Islam satu aja di neraka. Kamu nggak puas. Kalau kau belum puas, Allah akan murka kepada saya karena membuat engkau tidak puas. Itulah umat Rasulullah SAW. Maka jadi umat Islam terus gembira. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi itu sudah jelas untungkan kita, jelas punya jasa yang terbesar kepada kita melebihi semua orang. Orang tua kita punya jasa besarkan kita, mengandung kita. Guru kita punya jasa, saudara kita punya jasa. Tapi kalau Nabi jasanya kepada kita, mengenalkan kita kepada Tuhan semesta. Jasanya Nabi kepada kita, nuntun kita ke surga Firdaus. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, kita termasuk kita. Maka para sahabat itu dengan Nabi semua yang luar biasa. Nabi datang ke Madinah, mereka datang ke pintu Madinah. Berdiri kan tadi? Kenapa kita berdiri tadi? Kenapa selawatnya nggak duduk saja? Ikut para sahabat ketika jemput Nabi. Orang itu kalau gembira nggak duduk. Pengantin baru itu istrinya datang masuk berdiri. Kita duduk, Pak Prabowo datang berdiri. Kenapa? Menghormati Prabowo, senang. Tapi kalau orang itu sedang ngamuk, nggak suka, nanti ada tamu tetangganya yang mau ngutang, dia mau berdiri. Berdiri di satu penghormatan. Maka ketika Nabi ke Madinah, sahabat itu berdiri semua, bahkan loncat-loncat di pintu Madinah. Yang tua, yang muda, bahkan yang sakit pun jemput semua di pintu Madinah. Ada yang bawa pedang, ada yang bawa tombak, ada yang bawa timpungan itu pelan-pelan. Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada wajaba syukru 'alaina bada'an lillahi da. Mereka mengatakan telah terbit bulan purnama. Nabi itu seperti bulan purnama, terang tapi tidak menyakitkan untuk dipandang. Kalau matahari itu terang, lampu terang, dilihat cuma sakit. Tapi kalau bulan indah, terang, dipandang sejuk. Maka kalau pengantin baru, kalau gombal istrinya, suaminya begitu, kamu itu mirip dengan bulan purnama. Tapi kalau sudah pengantin 40 tahun, kamu itu mirip gerhana bulan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, masya Allah, Nabi ini tampak wibawa tapi ngangenin. Nabi Yusuf tampan. Nabi Muhammad itu tampaknya campur aura wibawa. Jadi kalau duduk begini, beliau sedang mengisi pengajian di Madinah, sahabatnya tundukkan pandangan, bukan karena mereka ngantuk, bukan, karena tidak kuat memandang wajah Nabi. Yang kuat matanya begini cuma dua, Wazirul Mustafa, Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar dan Umar itu kalau bayar itu temannya Nabi berdua. Kalau yang lain itu melihat Nabi intip aja, sudah. Dan mereka itu dengan Nabi itu
Jadi Nabi itu isya di masjid itu mereka semua nanti pulang dan saya tidur sampai itu dengan anak istrinya. Ya Allah, kapan tuh subuh ingin jumpa dengan Nabi kan? Nanti subuh Allahu Akbar imami Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat, bahkan saking nikmatnya di imami Nabi, Nabi sudah salam, banyak sahabat yang masih berdiri. Saking enaknya. Kalau kita imamnya masih berdiri, sudah berdiri kita masih sujud, ketiduran ketika sujudnya. Apalagi kalau santri. Maka para sahabat itu kadang-kadang kumpul anak istrinya itu gak nyaman. Lihat anaknya kebayang Nabi, lihat istrinya kebayang Nabi. Sampai mereka itu ada yang pucat wajahnya, sakit karena cinta. Sampai datang ke majelis Nabi, namanya Sayyidina Thauban itu, datang ke majelis Nabi, wajahnya kuning. Maka Nabi tanya, ada apa Tuhan? Abi kamu bersama asal wajahmu ya Thauban. Kamu kok pucat kenapa? Kamu sakit? Kamu kurang sehat? Maka Thauban mengatakan, kullu dzalika lam yakun ya Rasulullah, ghaira anni uhibbu. Saya ini pucat kuning, mata saya tidak terang. Ini murni karena cintaku kepadamu ya Nabi Allah. Saya ini makan nggak enak, ketemu istri nggak enak, main dengan anak nggak enak, terus terbayang-bayang wajah. Saya datang ke sini, sembuh. Saya keluar masjid tidur lagi. Saya kepikiran satu ya Rasulullah SAW. Saya kan orang biasa. Tuhan itu pimpinan para nabi, bukan nabi, pimpinan para nabi. Tentu nabi Tuhan itu surganya tinggi. Saya berdua. Nanti di surga itu bisa jumpa dengan engkau enggak ya? Kalau di surga nggak bisa jumpa dengan engkau, saya nggak pengen masuk surga. Surga nggak ada nabi, saya nggak pengen masuk surga. Maka Nabi mengatakan, turun ayat, wa may yuti'illah wa rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Orang itu kalau cinta dengan Allah dan Rasulnya, nanti di surga diizinkan untuk sowan sesering mungkin dengan Nabi. Jangan kita bayangkan surganya gabung dengan Nabi ya. Beda. Kalau surganya gabung dengan para nabi, kasihan para nabinya. Tapi nanti kita bisa sowan. Kalau cintanya kuat, sering sowan. Pagi sowan, siang sowan, sore sowan. Allahumma ja'alna minhum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi itu ngangeninya luar biasa. Maka ada sahabat tengah malam enggak bisa tidur. 4 jam sampai subuh terlalu lama. Seperti orang ya, kalau mau nikah kurang 1 hari itu, masya Allah rasanya 100 tahun. Kapan sih bentar lagi lama sekali. Maka sahabat itu jam 12 malam bangun tahajud nggak tahajud. Kapan subuhnya? Maka mereka keluar datang ke Masjid Nabawi berharap Nabi keluar dari rumah. Pas Nabi itu keluar dari rumah jam 1 malam menggunakan baju merah yang bergaris. Pas waktu itu bulan purnama, maka dia lihat wajah Nabi yang tampan tadi. Dia lihat bulan purnama, dipandang lagi wajah Nabi. Dia lihat bulan purnama, wajah Nabi dilihat, lihat bulan purnama. Maka dia mengatakan ternyata bulan purnama yang katanya indah, ketika malam ini redup hilang semua kecerahannya di depan Rasulullah SAW. Karena Nabi itu masya Allah kalau malam jalan ini, masya Allah. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suri. Kalau Nabi itu masuk rumah yang gelap gulita, Nabi masuk rumah menjadi terang karena Nabi lebih terang daripada segala lampu di atas muka bumi. Kalau ada orang sedang kritis, mau sekarang
Sudah parah sakitnya itu. Nabi jenguk, wa maridin anta aiduhu qad adahu Allahu bil faraji. Lihat Nabi sebentar saja penyakitnya rontok semua, sehat, semangat batin. Maka sahabat-sahabat itu datang gembira jemput Nabi. Maka malam ini kita maulidan itu pengen ikut-ikut sahabat. Lah maulidan itu apa aja dalilnya Pak? Siapa yang bikin maulidan itu Pak? Bid'ah, dalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap kesesatan di neraka jahanam. Yang ngawali maulidan itu Nabi sendiri. Di hadis yang sahih. Nabi itu hari Senin beliau puasa. Tuhan, kenapa Tuhan puasa Senin? Sedangkan yaumul fitri, pada hari itu hari yang saya dilahirkan. Jadi yang peringati maulid Nabi itu Nabi sendiri dengan puasa. Karena kita puasa belum bisa, ya minimal makan telur yang ada di situ. Maka ungkapan ini maulid ini hanya ungkapan rasa cinta. Ungkapan rasa cinta itu beda-beda setiap orang itu. Makanya cinta itu tidak ada kaidahnya. Cinta itu tidak bisa disalahkan. Orang itu kalau cinta sudah buta. Maka ketika Nabi wafat, tiba-tiba ada sahabatnya turun ke makam beliau, pasang sejadah di bawahnya. Padahal pasang sejadah di bawah itu tidak diajarkan oleh Nabi. Tapi tidak ada satupun yang berani memarahi dia. Karena memang cinta tidak ada kualitasnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang-orang mengatakan kalau memang acara maulid itu ada, kenapa para sahabat itu enggak maulidan? Enggak bikin selawatan kayak begini, enggak ada pengajian maulid yang bayar Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, enggak ada itu. Lau kana khairan ma sabaquna ilaih. Mereka orang yang paling paham agama. Mereka tidak maulidan. Sahabat tidak perlu diingatkan tentang cinta. Mereka itu loh ingat Nabi 24 jam. Masa bikin maulidan? Mereka kaget. Pak, maulidan buat apa? Ingat-ingat Nabi, saya belum pernah lupa. Mereka itu ingat Nabi belum pernah lupa. Kalau bikin acara maulid zaman sahabat diketawain. Iman memahami. Sahabat